Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Devia Nopian Rohmah. Latar belakang budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai, keyakinan, dan asumsi dasar yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan diyakini di sekolah. Budaya positif tersebut berisi kebiasaan-kebiasaan yang sudah disepakati bersama dan dijalankan dalam waktu yang lama dengan memperhatikan kodrat anak, dalam hal ini kodrat alam dan kodrat zaman, serta keberpihakan pada anak. Keyakinan kelas adalah salah satu dari sekian banyak hal yang dilakukan demi menciptakan budaya positif di sekolah. Dengan meyakini suatu nilai kebajikan di kelas, maka budaya positif akan tumbuh dimanapun siswa dan guru berada. Pentingnya kolaborasi dari seluruh warga sekolah dalam menciptakan budaya positif. Untuk itu, dalam aksi nyata 1.4 ini, saya akan melaksanakan keyakinan kelas dan diseminasi modul 1.4 budaya positif di lingkungan sekolah. Tujuannya adalah menciptakan keyakinan kelas dan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Tolak ukur keberhasilan. Yang pertama, siswa mengetahui pentingnya keyakinan kelas. Yang kedua, siswa membuat dan meyakini keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, rekan sejawat dapat memahami budaya positif yang tercipta di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, keempat adalah rekan sejawat memahami implementasi dari segitiga restitusi di lingkungan sekolah. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, pada tanggal 29 Agustus 2022, membuat rancangan tindakan keyakinan kelas yang akan dilaksanakan di kelas 10 MIPA 3 pada hari Senin mendatang. Yang kedua, 30 Agustus 2022, membuat rancangan tindakan workshop diseminasi kepada rekan sejawat mengenai budaya positif di sekolah yang akan dilaksanakan Selasa mendatang. Dan yang terakhir yaitu 31 Agustus 2022, membuat rancangan tindakan komitmen sekolah sebagai tindakan keyakinan sekolah bersama seluruh warga sekolah yang akan dilaksanakan pada hari Senin 2 pekan mendatang. Lini masa tindakan yang dilakukan. Pada tanggal 5 September 2022, melaksanakan tindakan keyakinan kelas yang dilaksanakan di kelas 10 MIPA 3. Pada tanggal 6 September 2022, melaksanakan tindakan workshop diseminasi kepada rekan sejawat mengenai budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga, pada tanggal 12 September 2022, melaksanakan komitmen sekolah sebagai tindakan keyakinan sekolah bersama seluruh warga sekolah. Workshop yang dilakukan yaitu bertemakan menciptakan keyakinan kelas dan diseminasi modul 1.4 budaya positif di lingkungan sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan hadir pada acara diseminasi modul 1.4 budaya positif. Diseminasi ini dilaksanakan itu untuk pengimbasan dari modul 1.4 guru penggerak yaitu budaya positif di sekolah. Nah, pertama yang akan saya coba ungkapkan atau yang sudah saya pelajari, kita mulai bergerak dari modul 1.1 dulu terlebih dahulu. Itu mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi sebetulnya kurikulum Merdeka Belajar itu untuk mengapresiasi atau mengembalikan kembali pendidikan kita kepada filosofi Ki Hajar Dewantara.
bahwa menurut beliau pendidikan adalah proses menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya menuju keselamatan dan kebahagiaan. Jadi pendidikan itu kita harus berpihak kepada murid. Sekolah diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam, sehingga guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman, dan tentram untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu pertumbuhan murid. Perubahan paradigma belajar. Akan ada perubahan paradigma belajar, yaitu dari stimulus respon ke teori kontrol. Ini perubahan ini dikemukakan oleh Stephen R. Covey. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Dalam teori kontrol itu bahwa realitas atau kebutuhan kita berbeda. Artinya setiap anak itu mempunyai kebutuhan yang berbeda, tidak sama. Jadi jangan menyamakan atau menyamaratakan setiap anak. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Yang kedua, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Artinya setiap anak itu memiliki gambaran yang berbeda terhadap masa depan mereka sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu untuk stimulus respon. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya setiap pandangan kita akan berbeda dengan pandangan orang lain. Jadi tidak boleh menyamakan pandangan kita dengan pandangan siswa atau siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Artinya ketika seorang siswa itu melakukan kesalahan, itu pasti ada kebutuhan yang tidak mereka penuhi. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi tidak ada orang lain yang bisa mengontrol diri sendiri. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol kita berubah menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang ketujuh, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan di teori kontrol adanya kolaborasi. Yang kedelapan, model berpikir menang atau kalah. Kalau di teori kontrol model berpikir menang dan menang. Jadi tidak ada orang yang kalah. Nah, disiplin positif. Disiplin sebetulnya kalau untuk disiplin positif itu, disiplin itu sudah ditegakkan di sekolah kita. Nah, untuk disiplin positif dalam budayanya, tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi semisal ketika saya kemarin melaksanakan tentang keyakinan di kelas, itu saya menanyakan misalnya kepada anak, apa bedanya peraturan, lalu itu peraturan, lalu itu keyakinan atau kesepakatan. Sebetulnya kalau peraturan saya menanyakan kepada anak, kenapa kamu memakai helm pas di jalan raya. Nah, anak meyakini bahwa itu adalah untuk keselamatan. Jadi kalau nggak ada peraturan pakai helm pun, dia harus tetap pakai helm karena itu udah nilai-nilai yang harus diyakininya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal seperti ini. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu nilai yang harus ada atau sudah diyakini oleh setiap warga sekolah misalnya. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jadi ini 5 kebutuhan dasar dari setiap manusia, baik itu siswa ataupun manusia dewasa gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni sering minta makan siang ke teman-temannya secara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang kira-kira Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Lapar, Bu.
Oh, gimana Bu Novi? Jadi mungkin Doni lapar Bu, sehingga dia memaksa meminta makanan ke temannya dengan tidak cara yang baik gitu. Karena mungkin Doni juga kondisi ekonominya kurang, jadi tidak memiliki uang untuk membeli makanan. Oh iya, baik, terima kasih Bu Novi. Terima kasih Bu Novi telah memberi tanggapan terhadap kasus dari Ibu Ambar ini. Nah, alasan Doninya seperti itu, lapar. Kalau kita jadi Ibu Ambarnya, kita bakal kayak gimana ke Doni? Kebetulan nama Doni itu di sekolah kita juga ada ya. Betul ya. Jadi, nah gimana kita ke Doni kalau si Doni itu sok apa bukan meras, minta-minta makanan. Kita akan seperti apa kalau jadi Ibu Ambar? Silahkan. Mungkin kita harus menasihatinya supaya tidak melakukan hal tersebut. Jadi menasihatinya supaya tidak melakukan hal tersebut ya. Terima kasih Pak Ceng. Nah, ya kita sebagai guru pasti menasihatinya ya supaya siswa itu tidak melakukan kesalahan lagi. Lalu menanyakan apakah kita sebagai Ibu Ambar menanyakan nggak ke si Doni kenapa melakukan itu? Nah, bertanya kenapa melakukan itu kan? Terus kalau tadi kata Bu Novi, oh Doninya lapar misalnya, berarti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi kan? Kebutuhan apa? Makan teh berarti masuknya kemana? Tadi kan ada 5. Nah, bener. Bu Cahe pinter. Jadi ya, ada kebutuhan sambil lapar. Ada kebutuhan bertahan hidup yang harus Doni penuhi. Jadi ketika seseorang anak itu melakukan kesalahan, jangan dulu kita judge itu salah. Berarti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, itu harus dicarikan solusinya. Harus seperti apa? Apa bapak ibunya gitu ngasih makanannya atau gimana gitu. Nah, merujuk pada situasi yang dihadapi Ibu Ambar dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni gitu ya, tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhannya yang tadi. Nah, ini kebutuhan hidup. Satu itu kebutuhan hidup, artinya kebutuhan yang tadi yaitu kebutuhan untuk pemenuhan kesehatan, rumah, makanan yang seperti itu. Lalu yang kedua itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak yang memiliki kebutuhan ini yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh orang lain. Jadi biasanya mau caper, nah, ya cari-cari perhatian ya, itu biasanya anak-anak yang menginginkan kasih sayang dan rasa diterima. Terus yang ketiga butuh kasih sayang. Penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi biasanya anak-anak ini yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Jadi ingin menjadi pemimpin atau misalnya di kelas ingin menjadi ketua kelas, tapi dia tidak terpenuhi kebutuhannya. Jadi selalu melakukan kesalahan misalnya seperti itu. Terus yang keempat itu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi siswa itu tidak ingin oleh kita itu tidak ingin diperintah, diatur. Biasanya inginnya itu inginnya itu bebas. Yang kelima itu kebutuhan kesenangan atau mereka merasa senang. Jadi di kelas pasti lamun teu merasa senang, anaknya bosen dan ujung-ujungnya di pelajarannya tidak menyenangkan gitu ya. Jadi mereka itu sebetulnya membutuhkan juga rasa kesenangan. Ada nggak sih satu kasus di Bapak Ibu mau di kelas atau di sekolah ya, yang anak itu melakukan kesalahan, terus itu sebenarnya dia itu mau memenuhi salah satu kebutuhan dari ini. Ada yang mau berbagi pengalamannya? Jadi misalnya ada nggak sih satu kasus di kelas Bapak Ibu yang pernah Bapak Ibu ngajar gitu? Ya jadi si anak itu tuh ngelakuin kesalahan ya, misalnya kayak yang tadi kayak Doni misalnya ngelakuin kesalahan. Terus kan si Doni
perlu kebutuhan apa yang tadi teh karena bertahan hidup. Nah, coba di pelajaran Bapak Ibu ada nggak anak yang seperti itu? Boleh berbagi pengalamannya, silahkan. Banyak sih sebenarnya ya. Ada. Paceng lagi mangga. Enggak, so, saha nama anak saha we? Iya Bu, ini ada namanya Ahmad. Mungkin di kelasnya dia lapar. Pas saat jam istirahat dia izin ke toilet, padahal dia ke kantin. Nah, betul. Jadi izin ke toilet padahal lami udah ke kantin itu untuk memenuhi apa? Paceng berarti bertahan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Terus yang Paceng lakukan gimana ke anak itu? Dipencet. Jadi untuk supaya anak itu tersebut tidak mengulanginya kembali, kita panggil, kasih nasihat supaya pas jam pelajaran tidak ke kantin. Atau sebelumnya berangkat sekolah sarapan atau pas jam istirahat sarapan. Nah, ya betul. Jadi bukan disuruh, diingatkan untuk sarapan. Ya, benar, Bu, betul. Paceng, terima kasih Paceng. Nah, ini sebenarnya contoh kasus lagi. Coba gini ya, Dinda, anak kelas 3 SD, dia mengadu menangis ke mamahnya, katanya dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Kata Dinda bilang gini, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Terus katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Terus Dinda ngadu lagi, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru loh. Terus aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Dari jawaban Dinda ini, menurut Anda kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Semuanya. Yang mana yang semuanya, misal kebutuhannya yang mana, terus apa itu penguasaannya yang mana? Siapa yang mau jawab? Bu Gita. Silakan Bu Gita. Menurut saya, yang ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas, berarti dia pengen bebas. Sebenarnya. Kebebasan berarti ya. Terus ibu guru tidak menyapaku hari ini, dia butuh kasih sayang. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Tadi itu ada bukan perhatian apa sih? Penguasaan itu. Terus aku sebel gambarku tidak rapi. Jadi dia kayak pengen diakui gitu kan, gitu. Ingin diterima. Jadi ya gitu menurut saya. Iya. Soalnya ini pernah dilewatin Juga sama Bu Gita, sama Bu Gita sama siswanya. Sama siswanya sama. Jadi waktu itu jadi dia cari perhatian banget di dalam kelas. Sampai benar-benar ngerjain temennya, kayak makanan diambil, terus ngebanyol terus sama guru tuh berani gitu. Iya. Betul. Ternyata setelah cari tahu secara pribadi kan, di WA secara pribadi, ini ada apa, kenapa kamu kayak gini-gini, diajakin curhat, diajakin ngobrol, ternyata dia emang ada masalah keluarga dan broken home, jauh dari orang tua. Betul. Terus yang Bu Gita lakukan apa ke anak itu? Berubah nggak sih anak itu pas udah berubah setelah dilakukan pendekatan dulu sama kitanya. Oh iya. Udah gitu baru dikasih tahu kalau ya harus gimana ini dinasehatin, tapi harus emang pendekatan sendiri dulu. Oh iya betul. Terima kasih Bu. Nah iya betul ya. Ini jawaban Dinda yang ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung, itu kebutuhannya kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebebasan, aku bosan, ya itu ya. Penguasaan, aku sebel gambarku tidak rapi, seperti itu. Nah, posisi kontrol. Sekarang kita ke posisi kontrol. Kontrol sebetulnya yang yang mengontrol diri kita itu sendiri siapa? Kita sendiri. Contoh misalnya gini, mohon maaf ya Bapak Ibu, kita kan punya pergelangan tangan 2 misal.
Boleh dipraktekkan? Boleh ya. Si tangan kanan itu kita mempunyai sesuatu yang berharga, sangat berharga banget, pokoknya berharga pisan. Nah, yang kiri nah berharga, berharga banget, nggak boleh, bukan nggak boleh, maksudnya itu tergantung diri sendiri. Yang berharga banget di sebelah kanan, yang sebelah kiri berusaha mengambil, badai ngarayu, atau kalau misalnya nggak usah pakai tangan ya, mending berdua ya. Jadi coba, jadi misalnya berpasang-pasangan, nah gitu, nggak apa-apa bertiga ge. Jadi kia misalnya teh Bu Hani misal, nah Bu Hani adalah sesuatu apa yang harus diperebutkan, ada sesuatu yang berharga yang harus diperebutkan. Terus Bu Gita sama Bu Pania karena ini mah bertiga mencoba mengambil barang yang berharga itu dari Bu Hani. Kalau yang berdua mah berarti misalnya kia Bu Nopi teh punya sesuatu yang berharga. Nah Bu Peni teh minta ke Bu Nopi teh minta sesuatu yang berharga itu. Pokoknya Bu Penny mah berusaha untuk lepas, Ari Bu Nopi berusaha untuk menjaganya. Silakan pada dibujuk, kita bisa aja nu abi mah keke mau dipasihkan, jadi selama waktu 2 menit dipasihkan atau ente gitu, sok silahkan Ya nggak akan ngasih. bujuk, nggak tergantung orangnya. So dibujuk. Jadi pastikan ke bucai. Oh, kalau coba foto tapi harus sama bucainya. Oh. Jika kita punya sesuatu yang berharga, ada orang lain yang membujuknya, ada orang lain yang menginginkannya, boleh nggak? Nggak boleh. Tergantung. Oke. Yang nggak boleh dulu, silahkan. Nggak boleh. Tergantung. Nggak boleh. Tergantung atau nggak boleh, Paceng? Gak boleh kalau lihat contoh buka WA yang privasi. Oh, jadi yang bersifat privasi pribadi nggak boleh. Kalau yang tergantung, Kalau foto bersama boleh. Kalau foto bersama boleh. boleh ya. Nun Paceng, nun. Ijal, tergantung. Ijal, Parijal. Jauh. Tergantung gimana. Misalnya nambut HP jang pembelajaran wios. Oh ulah tuh geningan ulah ya pembelajaran gitu. Aya deui gitu. Ulah HP mah lah, ulah. Bisa ulah HP mah. Jadi ai tergantung teh lamun kumaha. Contohna anu tiasa dipasihkeun teh mun kumaha. Ya misalkan dia searching, telepon, Oh. Tong ngangge pulsa Parijal gitu. tong telepon nyol dicepukeun gitu. Oh gitu ya. Terima kasih Parijal. Iya, jadi jawabannya ada 2 ya Bapak Ibu. Kalau kita punya sesuatu yang berharga itu adalah ilmu yang bermanfaat, sebetulnya sangat harus ya, benar, sangat harus dibagikan kepada orang lain. Tapi kalau sesuatu yang berharganya itu masuk ke privasi kita, itu yang tidak boleh itu ya. Kalau duit sih. Duit boleh ya. Shopee Pay boleh ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, kepala sekolah katanya Ibu Dewinya. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibu Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa jika membuli panggilnya di sosial media. Apa yang harus dilakukan oleh Ibu Dewi? Apa yang harus dilakukan oleh Ibu Dewi kepada baik Tisa ataupun Hana atas pengaduan dari Ibunda Tisa ini?
Nah, boleh Pak Helmi. Tas surung kok. Enggak Pak Helmi. Coba dipencet. Nanti detik. Jadi sebelum ada unsur penyelesaian yang harus dilakukan. Ya. Berarti menanyakan dulu ya, menanyakan ke TISA Mengklarifikasi kenapa dulu, seperti ya. itu. Ya, mengklarifikasi. Terus setelah itu gimana? Setelah mengklarifikasi. Udah coba klarifikasi aja. Dulu apakah memang salah satu kesalahan TISA itu memang bersumbernya dari TISA atau memang dari Hana? Apakah mereka itu bisa menyebabkan juga. Jadi kita tidak tahu juga apakah permasalahan yang didapatkan itu apakah dari sumber atau misalnya dari keduanya gitu. Iya, Jadi betul. tergantung situasi yang yang sedang terjadi aja. Ya. Terima kasih Pak Helmi. Ya. Jadi betul ya, kita tidak boleh menjudge anak gitu ya, intinya mah ya, di kurikulum mereka tidak boleh menjudge anak kalau dia melakukan kesalahan gitu. Nah, posisi kontrol itu ada di diri kita dan itu ada 5 menurut Diane Gosen. Yang pertama sebagai penghukum, nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, matanya melotot, terus dan jari menunjuk-junjuk menghardik. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat ke anak. Posisi yang ketiga, itu nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid dan senyum jenaka. Yang keempat itu pemantau, nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Yang kelima adalah manajer, nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, terus mendekat ke murid. Nah, kira-kira posisi kontrol ibu bapak ada di mana? Nah, ada di mana posisi kontrol ibu bapak ada di mana? Kira-kira, lolos ya, sambil dia lulus. Bu Fania mangga. Aku kayaknya satu deh. Penghukum, soalnya nadanya nggak bisa rendah, Selalu tinggi. selalu tinggi. Selalu tinggi. Oke, terima kasih Bu Fania. Yang lain ada yang berpendapat Bu Feni? Bu Feni yang lembut. Kalau kalau saya sih nomor 4 pemantau. Nomor 4 pemantau. Iya, Ada karena suaranya datar. datar, terus bahasa tubuh yang formal. Seperti itu sih. Iya, terima Lebih kasih ke Bu nomor Feni. Nomor 1. Aku mau manajer. Ya, betul ya. Sebenarnya posisi manajer itu adalah posisi yang paling ideal. Ya, betul. Manajer itu yang paling ideal. Jadi kalau kita memposisikan sebagai, tapi biasanya kita paling biasa di teman ya. Ya biasanya kita itu di teman. Teman itu Cidina tapi tong dikaleng oge. Karena sebagai teman itu biasanya ada dampak negatif juga ke anak, jadi anak melunjak. Ya jadi ya kalau kita memposisikan sebagai teman, anak itu nggak ada keterbatasan antara guru dan teman, itu nggak ada skat gitu. Kalau pemantau ya datar-datar aja, kalau manajer ya teman tapi ada batasannya, seperti itu ya. Manajer tapi itu susah ya. Ini ada contoh 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh guru terhadap murid yang terlambat. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol.
5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren.
Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Materi selanjutnya adalah mengenai restitusi. Nah, ini apa perbedaannya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Bapak Ibu ada yang pernah tahu hukuman itu apa sih? Bedana konsekuensi naon, restitusi naon? Pak Ganjar boleh silahkan. Pak Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Devi, wabarakatuh. ya. Bu Devi, izinkan saya menjawab Iya. konsekuensi. Menurut pendapat pribadi saya, kalau hukuman itu yang diterapkan di sekolah bisa menggunakan suatu pengurangan nilai, atau misalkan dia diskor untuk beberapa hari tidak masuk, itu mungkin hukuman. Dalam bentuk hukuman. Kalau konsekuensi timbul dari sebab akibat, misalkan perbuatannya melanggar aturan, nah konsekuensinya mungkin pengurangan nilai. Seperti itu. Jadi antara hukuman dan konsekuensi mungkin kalau hukuman itu lebih kepada dia dapatkan, dan hukumannya mutlak ditanggung oleh pihak sekolah. Kalau konsekuensi melalui akibat dari murid yang ditanggungnya akibat perbuatannya secara jadi antara menurut murid pribadi lagi, saya, jadi, menurut gambar yang kalau restitusi belum. Kalau restitusi saya belum paham. Oh iya, boleh Pak Helmi. Oke. Ya. Baik, menambahkan kalau tersebut bisa masuk ke dalam kelompok lain lagi dan bisa dapat diterima lagi oleh anak-anak yang tersebut. Terima kasih Pak Helmi sudah menjawab dan sangat memahami mengenai restitusi. Sebetulnya kalau restitusi makna yang baru ya, bagi saya juga sama makna yang baru. Kalau hukuman seperti sama kata Pak Ganjar, itu hukuman itu dikasih secara satu pihak, kamu dihukum bla bla bla. Jadi tanpa si anak itu harus menyepakati hukuman itu. Pokoknya aku dilakukan karena kamu melakukan ini, hukumannya ini. Kalau konsekuensi itu ada kesepakatan kedua belah pihak yang tadi ya. Jadi konsekuensinya dia udah tahu siswa itu ketika melanggar ini karena udah tahu, udah disepakati bersama. Jadi konsekuensinya dilakukan. Kalau restitusi, jadi
betul kata Pak Helmi, dikembalikan lagi ke kelompoknya yang benar. Ketika siswa melakukan kesalahan, dia harus kembali dikembalikan bahwa misalnya gini, terlambat. Kenapa terlambatnya? Karena bangun kesiangan misalnya. Karena malamnya udah ngerjain tugas. Oh iya, nggak apa-apa kalau ibu juga sepertinya kalau banyak tugas terus tidurnya kemalaman pasti akan terlambat juga. Jadi dikembalikan identitasnya ke yang salah, dari yang salah menjadi yang benar. Itu restitusi. Nah ini ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat setelah melakukan kesalahan tersebut. Nah ini contoh, ada pertanyaan refleksi seperti ini. Refleksi berarti pembelajaran setelahnya ya. Dalam sebuah acara pesta ulang tahun, teman Anda memecahkan gelas. Apa Anda akan membiarkan dia membayar harga gelas yang dipecahkannya? Ini ada pertanyaan. Jika pada acara pesta ulang tahun, teman Anda memecahkan gelas, apakah Anda akan membiarkan dia membayar harga gelas yang dipecahkan? Biasanya gimana? Kalau misalnya lagi acara ulang tahun kita, ada teman yang memecahkan gelas. Terus dia, ya udah aku bayar nih harga gelas itu. Apa Anda akan membiarkan, oh ya udah sini bayar harga gelasnya, atau misalnya bakal ya udah nggak usah, nggak apa-apa misalnya gitu. Coba Pak Helmi, Pak Helmi. Oke, Pak Ganjar kecana hijinya. Nah, Pak Helmi silahkan. Oke. Jadi kalau Iya. orang tersebut kalau secara material bisa membayar, tetapi untuk suatu kekacauan yang dia buat itu yang selesaikan begitu saja gitu. Jadi yang terpenting orang yang dia harus bisa bertanggung jawab untuk mengembalikan lagi kepercayaan temannya yang sudah caranya, dia itu harus bertanggung jawab. Mungkin itu aja. Jadi kalau misalnya mau membayar harga gelas itu diterima mual? Kalau diterima sih, kalau menurut saya tidak akan diterima. Tetapi dia itu yang dapat diterima itu adalah negatif. Jadi karena dia melakukan suatu tindakan yang mengakibatkan kekacauan, nah itu yang dapat diterimanya. Ya. Kewaannya yang mungkin diterimakannya. Jadi seakan-akan orang tersebut sudah mengacaukan, padahal hal itu tidak disengaja. Gitu. Ya. Terima kasih Pak Helmi. Kasus yang kedua, Anda berjanji dengan teman Anda, namun ternyata dia juga memiliki janji penting bertemu orang lain di tempat lain. Anda terpaksa naik taksi untuk menemui teman Anda di tempat itu. Apakah Anda akan meminta membayar biaya taksi Anda menuju ke tempat tersebut? Bisa dipahami? Tapi tos janji. Jadi Paceng jeung Bu Nopi teh janji ya, bertemu tos berjanji bade bertemu. Nah, terus Paceng teh membatalkan janji karena ada acara penting di lain tempat. Bu Nopi teh karena penting juga acara bertemu Paceng, ya udah sok datang we ka dieu misalnya teh datang ke sekolah abi da keur di dieu. Bu Nopi teh datang ke tempat Paceng. Tah Bu Nopi teh minta bayaran seharga taksi itu, minta bayaran untuk ojek. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Untuk awewe oke maksudnya teh nu lalaki jeung lalaki misalnya. Oh nggak boleh, kenapa? Karena kan yang berkepentingan yang datang, yang memiliki kepentingan siapa? Kan si yang menyampaikan yang datang, yang memiliki kepentingan. Yang datang kepentingan kan kedua nama tapi janjiannya jadi sama-sama penting, jadi nggak boleh meminta bayaran, nggak boleh. Jadi udah we sama uang sendiri. Iya. Mata kadek nyampurkeun oge. Nah, terus yang ketiga, pegawai Anda membuat kesalahan menyebabkan kerugian finansial pada perusahaan, menawarkan
untuk bekerja lembur tanpa bayaran. Jadi nya dengan sukarela. Jadi karena dia salah. Sebagai pemilik perusahaan akan menerimanya enggak kalau dia dibayar secara sukarela? Maksudnya teh misalnya abi teh pegawainya, terus Bu Nopi teh pemilik perusahaan, abi melakukan kesalahan, terus abi minta maaf nak, nya abi lembur lah, wios teu dibayar. Itu hal biasa tidak? Nggak boleh. Oh nggak boleh. Silakan Bu Pania. Nggak boleh lah, aturan undang-undang pekerjaan sudah tertulis bahwa pekerja itu harus dibayar, lembur juga harus dibayar. Dan kalau misalkan pegawainya melakukan kesalahan juga ada sanksi yang udah tertulis, itu sesuai dengan aturan perusahaannya. Oh iya, baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah menjawab pertanyaan refleksi dari ini. Nah, mungkin kebiasaan kita seperti kalau ada temen yang mecahin gelas atau melakukan kesalahan, padahal mecahin gelas mah sepelenya, nggak usah dibayar, nggak apa-apa gitu ya, ke Wios, kecuali menyebabkan kekacauan tadi kata Pak Helmi. Terus yang kedua, kita udah janjian nih ketemu, tapi yang satu ingkarin janji, terus kita harus datang gitu ya. Terus saya tuh meminta bayaran, mana tuh yang bayar taksina atau mana yang bayar ojekna? Menurut kita kan itu, nah sih meni ojek-ojek gue minta gitu ya. Kadang kita aneh juga, padahal itu udah janji sama kita. Terus yang ketiga, seorang pegawai melakukan kesalahan, terus dia ingin memperbaiki kesalahannya dengan bekerja lembur tanpa bayaran. Betul, kalau disambungkan dengan undang-undang itu nggak boleh ya. Tapi kalau kita mengaitkannya dengan restitusi, sebenarnya karena ini adalah kesalahan dia, harus kesalahan dia dan dia itu menawarkan perbaikannya, itu yang harus dilakukan seperti itu. Nah, ini kebiasaan kita ya. Jadi tidak ingin membuat orang merasa tidak nyaman. Ya, kebiasaan kita tidak ingin membuat orang merasa tidak nyaman. Jadi kesalahan mereka itu selalu kita tolerir gitu. Ini ciri-ciri restitusi seperti ini. Terakhir itu ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nilai-nilai yang harus kita buat bersama dengan anak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Untuk keyakinan kelas, ini akan saya tayangkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas ya. Sebelumnya ada yang tahu apa itu kalian keyakinan kelas? Oke, kalau belum. Peraturan, ada yang tahu apa itu peraturan? Tahu. Apa itu peraturan? Cung. Tata tertib harus dilaksanakan? Harus. Dibuatnya oleh siapa? Peraturan sekolah misalnya, dibuatnya oleh siapa? Oleh kepala sekolah. Apa itu kesepakatan? Apa ada yang tahu nggak kesepakatan kelas atau kesepakatan apa? Perjanjian. Dibuatnya oleh siapa? Misalnya ada kesepakatan sekolah nih, dibuatnya oleh siapa? Hanya oleh kepala sekolah? Ya. Misal kesepakatan sekolah antara sekolah dengan orang tua siswa. Jadi dibuatnya apa harus kepala sekolah saja atau dengan siapa? Dengan orang tua siswa. Nah, ya. Perbedaannya peraturan, kesepakatan dengan keyakinan. Kalau keyakinan itu lebih diyakini. Contoh gini, Ibu punya pertanyaan. Kalian kalau di jalan pakai motor, itu harus pakai apa ya? Pakai helm. Kenapa harus pakai helm? Biar aman. Itu aturan juga nggak? Kalau misalnya nggak ada aturan harus pakai helm, mau pakai helm nggak? Nggak akan pakai helm. Pakai. Jadi kia aya aturan cek polisi teh cenah kudu menggunakan helm ya kalau di perjalanan naik motor atau beroda 2 gitu. Kalian pakai helm, lamun teu ngangge helm di kumaha? Oh, ditilang ya. Kalau nggak pakai helm kalau itu peraturannya nggak ada. Nggak ada nih peraturannya, nggak disuruh pakai helm. Mau pakai helm atau tidak? Pakai. Kenapa? Demi menjaga keselamatan. Itulah hal yang diyakininya.
Ya, jadi pertama, kalau peraturan itu dibuat satu arah, hanya oleh satu pihak dan harus diikuti oleh seluruhnya. Ya, jadi contoh peraturan di kelas 10 MIPA 3, peraturanna hiji teu kenging rambutna pami pameget tidak boleh gondrong. Harus diikuti oleh seluruh siswa laki-laki misalnya tuh ya. Terus nggak boleh datang terlambat, harus dilakukan oleh seluruh siswa. Nah, kalau misalnya peraturan itu dibuatnya satu arah, dari guru saja. Itu menurut ibu saja, harus kalian ikuti semuanya. Kalau kesepakatan, berarti ada kesepakatan nih kalian. Sepakat nggak? Kalau misalnya datang itu nggak boleh terlambat. Sepakat Bu, nah itu ada kesepakatan antara ibu dengan kalian. Berarti kalian oke deal, ibu oke deal. Ya, kalau melanggar berarti ada apanya? Konsekuensinya. Nah, berarti kita pakai helm itu untuk apa? Keselamatan. Jadi kalau nggak ada peraturannya kita harus pakai helm juga kita mau pakai kan? Nah, itulah keyakinan. Jadi ada nilai yang akan atau yang harus kita yakini. Begitupun di kelas ya, di kehidupan sudah jelas ada yang harus kita yakini. Di kelas pun sama, ada yang harus kita yakini. Sekarang tugasnya kalian satu persatu ya, atau satu orang, nanti ibu kasih kertas. Kalian menuliskan sebelum ke keyakinan, kalian menuliskan kesepakatannya dulu. Tuliskan kesepakatan kalian di kelas ini. Misal kalian teh jangan mengobrol saat jam pelajaran, atau misalnya di kelas anu sok Bu aya nu sok naon eta teh nyandak pulpen teh diuihkeun deui. Dilarang membawa pulpen atau menculik pulpen misalnya, atau apa ya, apapun itu dilarang minum saat jam pelajaran atau apapun yang kalian mau kita sepakati, karena kita sekarang mau bikin kesepakatan. Apapun yang mau kalian sepakati ditulis di situ, nanti ditempel di depan. Paham sampai sini? Sekarang kita buat kesepakatannya. Bagikan ke pengker, sok bagikan ke pengker. Ini udah ya. Bagikan satu orang satu. Silakan ambil satu orang satu. Sekarang setelah kalian menulis kesepakatan kelas masing-masing, kita tempel di depan kelas dan akan kita bahas ya kesepakatannya, dan nanti akan kita buat keyakinan kelas seperti itu. Oke? Sekarang Ibu bacakan kesepakatan kelas di kelas 10 MIPA 3. Kalian nantinya cari gini. Misal gini nih, Ibu
ngomongin yang ini nih. Ini ada yang ngomong gini kesepakatan kelasnya. Bayar uang kas 2.000 per minggu. Terus dilarang cepu, buang sampah pada tempatnya, cenah gitu. Nah, terus yang bawahnya juga sama, dilarang membuang sampah di kelas. Jangan sampai kelas 10 MIPA 3 menjadi ruangan yang berceceran dengan sampah. Ini kan sama sampah lagi. Apa yang kalian yakini, nilai yang diyakininya apa? Apa? Yang diyakininya maksudnya gini, nilainya harus ada satu. Misalnya kayak ini. Dilarang cepu, berarti itu apa? Nggak menghargai kan? Misalnya cepu itu berarti kan curhatan kita dikasih tahu ke orang lain gitu ya. Berarti nggak menghargai orang yang curhatnya kan? Nah, jadi nilai keyakinannya apa? Harus apa? Saling menghargai. Nah, gitu. Nah, gitu. Jadi saling menghargai sesama teman gitu ya. Nah, itu nilai keyakinannya. Sok, akhirnya orang bikin nilai keyakinan. Ibu dibacakan. Mau bicara di depan? Kalau mau bicara ibu yang duduk, ya. Nah, sekarang ibu bacakan, kalian pikirkan nilai keyakinannya apa, ya, gitu. Kayak misalnya ini harus tepat waktu atau apa. Nah, itu kan disiplin atau apa ya. Ibu dibacakan tadi entosnya, terus buang sampah. Dilarang membawa alat tulis seseorang. Ya, itu intinya dilarang membawa alat tulis tanpa izin. Terus dilarang sirik, dilarang suuzon. Terus dilarang membuka masker di Terus dilarang cepu sama, dilarang bawa pulpen sama. Apa ini mah? Dilarang minta hotspot, nah dilarang membuli. Nah, pembulian berarti itu masuknya ke apa? Dilarang apa masuknya ke apa ya? Saling menghargai sama ya, saling menghargai. Terus dilarang, kalau dilarang mengambil barang orang lain masuknya apa? Iya, berarti apa nilai yang keyakinannya apa? Kejujuran, bener, kejujuran ya. Terus ini tuh sama, dilarang buang sampah, dilarang menghina, dilarang cepu, dilarang rasisme. Ya, rasisme. Terus hargai gurumu jika menerangkan pelajaran. Ada saatnya untuk mengobrol, berarti itu apa? Saling menghargai juga. Dilarang meledek, dilarang mengambil pensil, tuh hampir sama ya. Stop cepu, dilarang membuli orang. Dilarang apa ini teh? Circle-circlean. Dilarang circle-circlean. Jadi apa? Harus apa? Boleh makan saat belajar, boleh ke kantin saat belajar, boleh mencontek teman. Oke, dilarang berharap kepada seorang, dilarang cinlok. Tidak boleh bully, sama aja ya, membuli, dilarang berbicara, dilarang. Nah, membaca Asmaul Husna sebelum belajar dimulai, jangan tidur di kelas. Utamakan kerjasama, jangan mau menang sendiri. Nah, itu sama ibu udah dibacakan semua. Sekarang kalian tinggal meyakini apa yang harus diyakini di kelas ini. Misal tadi apa? Satu. Nah, satu apa? Saling menghargai. Sok, saling menghargai. Yang kedua apa? Kejujuran, betul. Saling menghargai. Yang ketiga apa? Disiplin. Tuh, disiplin bisa. Kita yakini aja 6 lah minimal. Yang keempat apa? Masih Ibu. Saling menghargai. 2. Atas aja, atas. Nah, rada di atas. Di situ ya. 2 apa? Tadi 2 kejujuran, 2 kejujuran, boleh. 2 kejujuran, 3 disiplin, 4 apa? Tata krama. Bener, artinya sopan, santun ya, ke guru, ke sesama, yang nggak boleh cepu itu kan tata krama juga. Emang di dia seueur nu cepu. Kejujuran, terus disiplin. 3 disiplin. 4 tata krama. 5 apa ya? Keadilan naon. 5 apa ya?
Tanggung jawab, betul ya. Jadi harus kalau nggak minjem pulpen harus dikembaliin ya. Nomor 4 tadi tata krama yang baik, tata krama yang baik. Tata krama tata krama, terus yang kelima tadi teh naon kalimat teh? Nah, bertanggung jawab. Yang keenam apa? Saling menyayangi. Betul, dalam kelas kudu kompak gitunya, saling menyayangi. Bisa. Bertanggung jawab. Apa? 5S, salam, senyum, yang itu ya. 5S mungkin masuknya ke tata krama ya. Tata krama. Apalagi ya? Ayo, satu lagi yang lebih spesifik dan lebih bermakna gitu tah. Ada yang mau nambahin keyakinan kelas yang ke-6? Saya Bu, berjiwa sosial. Bagaimana semuanya kalau berjiwa sosial? Bu, kalau ada yang melanggar keyakinan kelas gimana Bu? Nah, kalau ada yang melanggar, misal satu ini saling menghargai. Berarti kalian, ya kita sepakati dulu kalau yang melanggar bakal kayak gimana. Coba kalau nggak saling menghargai berarti bakal apa? Ayo, sanksinya apa? Harus diyakini sama kalian, tongku ibu. Kan kalau mau melanggar kalian berarti kalian harus sudah tahu gitu. Apa kalau nggak saling menghargai berarti apa sanksinya? Konsekuensinya? Piket seminggu, boleh ya. Oh iya, tadi itu menjaga kebersihannya. Kita nggak ini ya, mana ayat 7 tambahan 7 menjaga kebersihan itu yang utama ya, menjaga kebersihan yang tadi konsekuensinya piket seminggu. Kalau saling menghargai suruh apa ya? Saling menghargai berarti dia nggak saling menghargai temen-temennya misalnya, terus dia ngobrol kalau ada guru kumaha tah sangsina apa? Boleh apa? Disuruh presentasi kalau ada tugas gitu ya. Setuju. Terus kalau kejujuran, kalau nggak jujur gimana? Lamun ditakol jadi jujur berarti udah naon. Jadi sanksi itu yang harus bisa bikin kalian berubah gitu. Tak kayak tadi misalnya menjaga kebersihan, speknya tidak menjaga kebersihan berarti piket saminggu, berarti kan kapok, nantinya harus menjaga kebersihan, jadi harus yang relevan. Terus kalau disiplin gimana? Didenda. Oke, benar, didenda ya. Terus kalau bertanggung jawab, berarti dia nggak bertanggung jawab, ya kembali lagi nggak bertanggung jawabnya terhadap apa? Kalau misalnya nggak bertanggung jawab, nggak piket, berarti dia harus denda dan disuruh piket gitu ya, gitu ya konsekuensinya. Nah sekarang setelah kita meyakini ini kelas kalian, keyakinan kelas kalian harus gini, jadi nanti nggak akan ada lagi yang cepu-cepuan, mual kelas mual kalalotor dari jika kieunya, karena kita udah punya keyakinan kelas. Keyakinan kelas artinya harus disepakati antara ibu dan kalian ya. Sekarang kalian satu per orang satu-satu mendandatangani keyakinan kelas ini ya. Kita mulai dari sana dulu ya, dari kanan. Oke? Silakan maju. Yuk. Sama berarti kecil ya? Iya, bawa di sini aja tadi. Mana wen para rosong. Ya, sok. Langsung aja, langsung dilanjut. Jadi biar nggak ini. Sok langsung biar nggak lama. Sok, langsung. Di mana aja. Iya. Nah. Langsung ke belakang. Maju. Oh. Parap ya Bang? Iya boleh, parap boleh. Ya terus lanjut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Naila Nopianti dari kelas 10 MIPA 3, salah satu murid Ibu Devia selaku guru matematika. Setelah saya dan teman-teman saya membuat keyakinan kelas, saya lebih paham mengenai nilai-nilai dan perilaku yang harus kita yakini. Sebelumnya yang saya ketahui hanyalah peraturan dan hukumannya saja. Namun kini dengan adanya keyakinan kelas, semua telah disepakati bersama dan ditaati serta harus diyakini. Terima kasih Bu Devia. Ya Allah. Terus selanjutnya adalah pembentukan keyakinan sekolah. Nah, ini mungkin bisa untuk pembentukan keyakinan kelas atau pembentukan keyakinan sekolah itu harus dilaksanakan di sekolah untuk agar bisa anak-anak bisa meyakini nilai-nilai dari kebajikan yang ada pada dirinya. Nah, ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu berkaitan dengan restitusi yang tadi. Jadi untuk langkah-langkah yang harus digunakan ketika siswa itu melakukan kesalahan, ada yang dinamakan segitiga restitusi. Segitiga restitusinya, nah ini ada. Jadi yang pertama, langkah pertama itu ada di sini. Ya, langkah pertama ada menstabilkan identitas atau mengembalikan identitas siswa ke kelompok yang benar. Langkah yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah, kenapa anak itu melakukan kesalahan tersebut. Dan langkah yang ketiga adalah langkah menanyakan keyakinan. Jadi apakah kesalahan itu sesuai dengan keyakinannya? Kalau misalnya tidak sesuai dengan keyakinannya, siswa harus bisa memberikan konsekuensinya sendiri. Jadi tanpa harus kita hukum, mereka udah tahu konsekuensi apa yang harus mereka lakukan. Pengaplikasian segitiga restitusi di sekolah, saya sudah membuat videonya dan seperti ini. Budaya positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Budaya positif akan terlaksana jika kita menciptakan suatu disiplin yang positif. Artinya bahwa disiplin yang dilaksanakan bukan hukuman ataupun konsekuensi, melainkan restitusi, dan cara menyelesaikannya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan 3. Menanyakan keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devia Nopian Roma, CGP Angkatan 5, Kabupaten Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif. Saya akan memberikan 2 contoh kasus pelanggaran dan akan diselesaikan dengan tahapan segitiga restitusi. Yaitu mengenai 1, tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas, tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan tahapan ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Mari kita mulai untuk contoh kasus yang pertama. Kasus yang pertama yaitu seorang murid yang bernama Sherina di kelas 10 MIPA 2, dia terlambat kesiangan masuk sekolah pada hari Senin. Jadi dia tidak bisa mengikuti upacara bendera sehingga ditegur oleh guru piket. Silakan menyaksikan.
Bel tanda masuk sudah berbunyi. Dihimbau kepada seluruh peserta didik untuk segera berbaris di lapangan karena sebentar lagi akan mengikuti upacara bendera. Terima kasih. Bel tanda masuk sudah berbunyi. Dihimbau kepada seluruh peserta didik untuk segera berbaris di lapangan karena sebentar lagi akan mengikuti upacara bendera. Terima kasih. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bel tanda masuk sudah berbunyi. Dihimbau kepada seluruh peserta didik untuk segera berbaris di lapangan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Nama saya Serina Orin dari kelas 10 MIPA 2. Ya Allah, kenapa kamu kesiangan, Sherina? Maaf Ibu, tadi saya bangunnya kesiangan. Jadinya terlambat deh. Oh ya udah, nanti ikut ibu dulu ya ke ruangan piket ya. Iya Bu. Nama kamu siapa, Nak? Nama saya Serina Orin Bu. Kelas? 10 MIPA 2. Kelas 10 MIPA 2. Terlambat masuk sekolah. Kenapa kamu bisa terlambat masuk sekolah? Tadi bangunnya kesiangan Bu. Kenapa bisa sampai bangun kesiangan? Tidurnya jam berapa kemarin? Kemarin tidurnya jam 12 malam karena ngerjain tugas. Mengerjakan tugas sampai larut malam. Kapan mengerjakannya? Tugas yang banyak atau memang kamu mengerjakannya larut malam? Mengerjakannya larut malam Bu. Kenapa? Siangnya saya malah main, keasikan main. Oh, sampai keasikan main, jadi belum mengerjakan tugas. Tugasnya dikerjakan larut malam, hingga kamu terlambat ke sekolah. Oh. Apakah itu sesuai dengan keyakinan kamu? Tidak, Bu. Harusnya bagaimana? Harusnya saya membuat alarm sesuai dengan jam saya berangkat sekolah, supaya saya tidak kesiangan. Terus saya bangunnya sesuai dengan alarm yang saya buat. Nah, jadi kalau misalnya kamu tidurnya larut malam, kamu harus membuat alarm, atau kamu misalnya ke ibu atau kakak kamu buat atau minta dibangunkan ya kalau nanti kamu tidurnya larut malam. Sebaiknya tugas itu dikerjakan jangan sampai larut malam. Jadi kamu jangan dulu main sebelum tugas kamu selesai. Iya, Bu. Ya, nah sekarang kalau kamu sudah terlambat masuk sekolah, terlambat upacara, apa yang harus kamu lakukan? Saya harus nanti saya akan dikasih sanksi dan juga hukuman, yaitu gak boleh masuk sebelum upacara beres, mengikuti upacara susulan. Terus saya juga ada tugas tambahan, harus menghafal Undang-Undang Dasar. Ya, baik. Kalau seperti itu, berarti kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Begitu ya, Nak? Sekarang kamu tunggu dulu di sini sebelum upacara selesai. Lalu setelah itu kamu masuk mengikuti upacara susulan dan kamu harus menghafal Undang-Undang Dasar 45 ya, dan setor ke guru PPKN atau ke ibu sebagai guru piket. Begitu? Contoh kasus yang kedua adalah seorang murid yang melanggar tata tertib pada saat di lingkungan sekolah. Dia melanggar karena pakaiannya tidak rapih, tidak sesuai dengan aturan yang ada di sekolah, yaitu dia bajunya dikeluarkan, tangannya tidak rapih, dan hal yang paling mencolok adalah rambutnya gondrong atau tidak rapi.
guru. Ayo guru sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana kalian? Dari masjid, Bu. Dari masjid. Habis apa? Sholat. Ya. Ya. Kamu siapa namanya? Rasid. Rasid. Kelas? MIPA 2 10. Kelas MIPA 2. Kamu? Asbi, Bu. Asbi. Lu MIPA 2. Sekarang Fajar? IPS 2. Kamu kenapa bajunya seperti itu, Hasbi? Ya, Bu, tadi buru-buru, Bu. Gak sempat masukin. Lihat, seperti Rashid, Fajar, bajunya rapi seperti ini. Nanti kamu ikut ibu dulu ya ke ruangan piket. Ya, Bu. Baik. Namanya siapa? Muhammad Hasbi, Bu. Kelas? 10 MIPA 2, Bu. Kelas 10 MIPA 2. Coba apa yang salah dalam diri kamu? Ini, Bu, tadi, Bu, gak sempet masukin baju, Bu. Tadi, Bu. Ini kok seperti ini baju. Coba dibetulkan ya. Ya, Bu. Dari mana? Kenapa kamu sampai terburu-buru seperti itu? Dari masjid, Bu, tadi, Bu. Takut terlambat ke kelas. Oke. Ya udah. Sekarang harusnya kamu seperti ini, sesuaikah dengan keyakinan kamu seperti ini? Enggak, Bu. Harusnya gimana? Harusnya tadi, Bu, sebelum masuk ke kelas, Bu, saya masukin dulu, ngerapihin dulu baju saya, Bu, seragam saya di Iya, masjid. betul. Dasi harusnya dirapikan. Ini ya, ini dimasukin kemana? Ke dalam celana. Oke, ya. Sekarang dirapikan. Nah, sekarang setelah kamu melanggar ini, apa yang kamu mau lakukan? Konsekuensi apa yang harus kamu lakukan? Saya akan menulis surat, Bu, sama saya akan bersungguh-sungguh untuk menjalani surat itu. Oke, ya, jadi tidak hanya menulis surat pernyataannya, ya. Kamu harus setiap hari akan ibu pantau kamu sudah rapi bajunya seperti itu. Nah, terus ini rambut juga ya harus seperti apa? Ini kenapa? Iya, Bu, tadi kemarin, Bu, belum sempat dipotong, Bu. Harusnya seperti apa? Harus dipotong dulu, Bu, sebelum masuk sekolah. Iya, harusnya dipotong dulu ya sebelum masuk sekolah. Ya sudah, seperti itu ya. Nah, nanti besok Ibu lihat lagi, kamu harus sudah rapi, rambut juga harus sudah rapi ya. Ibu tunggu surat pernyataan kamu, ya. Iya, Bu. Tanggapan saya, dengan segitiga restitusi yang Bu Devia lakukan, saya merasa tidak mendapatkan hukuman secara langsung. Langkah-langkah dalam memberikan restitusi membuat saya akan menjadi orang yang lebih baik dan menyadari kesalahan yang saya buat. Langkah segitiga restitusi yang dilakukan oleh Ibu Devia membuat saya menyadari kesalahan yang saya buat. Tidak sesuai dengan keyakinan, sehingga saya harus memperbaiki kesalahan saya dengan melakukan sesuatu yang lebih baik. Semua kesuksesan berawal dari dirimu sendiri. Disiplin terhadap diri sendiri merupakan sebuah langkah menuju kesuksesan. Sekian dari saya, terima kasih, salam dan bahagia. Ya, terima kasih. Terus pembelajaran yang dapat saya ambil dari kegiatan ini. Budaya positif akan terlaksana jika terjadi kolaborasi seluruh warga sekolah. Terciptanya sekolah yang aman dan nyaman baik untuk siswa dan guru menjadi tujuan utama dari budaya positif. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Disiplin yang dijalankan atas kemauan sendiri adalah kemerdekaan sejati. Salam dan bahagia. Komitmen sekolah. Setelah warga sekolah memahami pentingnya budaya positif,
Maka sesuai arahan dari Bapak Kepala Sekolah, mengadakan komitmen sekolah sebagai bentuk dari keyakinan sekolah yang disepakati oleh seluruh warga sekolah. Dukungan yang dibutuhkan adalah kepala sekolah, komite sekolah, orang tua murid, staf kependidikan, seluruh guru, beserta murid. Dan tanggapan dari guru mengenai pengimplementasian modul 1.4 ini adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barusan saya sudah mendapatkan inspirasi dan materi yang sudah disampaikan terkait dengan CGP. Materi yang disampaikan oleh Bu Devia sangat jelas, rinci, dan akan saya implementasikan di lingkungan sekolah. Dari hal itu, saya jadi tahu mengenai segitiga restitusi dan bagaimana cara melaksanakan di lingkungan sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita. Saya tadi sudah mengikuti kegiatan Bu Devia. Bu Devia barusan telah menjelaskan tentang CGP, terus ada yang tentang hukuman dan segala macamnya. Di sini saya jadi lebih mengerti lagi tentang menghadapi siswa atau menghadapi situasi-situasi masalah di sekolah. Insya Allah materinya sangat bermanfaat dan saya akan mengimplementasikannya dalam nanti pengajaran saya di sekolah. Terima kasih Bu Devia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah aksi nyata yang telah saya laksanakan. Bapak Ibu guru hebat, budaya positif akan tercipta jika seluruh warga sekolah, termasuk guru dan siswa berkolaborasi dan sadar pentingnya budaya positif ini dengan baik. Semoga apa yang saya lakukan di aksi nyata 1.4 ini akan bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi siswa serta rekan guru sekolah pada umumnya. Terima kasih. Salam dan bahagia. Jadikan perubahan sebuah tantangan, bukan sebuah halangan yang membuatmu tertahan. Salam dan bahagia.